Polisi tangkap 2 pelaku pengoplos gas LPG 3 kg. Ditabrak korban, pelaku jambret ditangkap. Terlibat baku tembak, polisi lumpuhkan 1 pelaku curanmor. Curi mobil teman 2 pemuda diciduk. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana komplotan pelaku pengoplos gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 dan 5,5 kg ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Atas perbuatannya pelaku merugikan negara hingga 2,8 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik pengoplosan gas melon LPG 3 kg yang dilakukan 2 orang pelaku berinisial AS dan juga AJ di gudang di kawasan Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua diduga mengoplos tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 5,5 kg dengan menyuntikkan isi dari gas melon 3 kg bersubsidi. Kepada petugas, komplotan ini mengaku sudah menjalankan praktik pengoplosan gas selama kurang lebih 1 tahun dan sudah mendapatkan keuntungan pribadi hingga sebesar 1,6 miliar rupiah serta membuat negara alami kerugian hingga sebesar 2,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, pelaku AS yang juga menjadi pemilik gudang tersebut ternyata juga mengolah sebanyak 6 pangkalan tabung gas LPG yang bersubsidi dengan total tabung dari ke-6 pangkalan tersebut sebanyak 10.800 tabung dan seperempat diantaranya digunakan sebagai bahan untuk mengoplos gas non-subsidi. Menemukan ada seorang tersangka dengan inisial AJ tertangkap tangan sedang memindahkan LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg dengan cara menyuntik menggunakan regulator. Sebagaimana tadi kita dapat disaksikan bahwa ini adalah praktek penyuntikan yang dilakukan dengan menggunakan regulator yang sudah dimodifikasi valve-nya menggunakan kuningan, kemudian setelah itu menempelkan es batu mendinginkan tabung LPG. Dan kemudian termasuk juga itu dipindahkan, ada yang ke tabung 12 kg sehingga itu dibutuhkan 4 tabung 3 kg bersubsidi, sedangkan juga ada yang dipindahkan ke tabung 5,5 kg sehingga membutuhkan 2 tabung LPG yang bersubsidi atau tabung melon. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah junto pasal perlindungan konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan HP di kota Yogyakarta berhasil digagalkan. 2 orang pelaku jambret ditangkap setelah terjatuh akibat ditabrak korbannya sendiri menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan kedua pelaku dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Inilah rekaman video saat seorang terduga pelaku jambret diamankan oleh warga bersama petugas kepolisian di sekitar SD Muhammadiyah, Pagak, Kota Yogyakarta. Rekaman ini sempat viral di media sosial dan salah satu akunnya diunggah oleh akun @merapi_uncover. Berdasarkan penjelasan Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, peristiwa penjambretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kejadian berlangsung pada Senin 9 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Korban dalam kejadian ini adalah seorang mahasiswi bernama Eviana. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan juga membonceng temannya Yunda untuk berbelanja.
Namun saat melintas Jalan Menteri Supeno, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku jambret. Pelaku langsung merampas telepon seluler milik korban yang juga terletak di dashboard depan motor sebelah kiri. Menyadari barangnya dirampas, korban secara spontan melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Kejar-kejaran terjadi sepanjang kurang lebih 100 meter. Aksi tersebut berakhir di sekitar SD Muhammadiyah Pakel setelah korban menabrakkan sepeda motor ke arah motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Berawal dari korban bersama dengan saksi bernama Yunda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur. Korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh. Kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kejahatan. Pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 476 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku berinisial WY alias Koko alias Si Heng merupakan seorang residivis kasus penganiayaan yang baru saja bebas pada Januari 2026. Saat melancarkan aksi jambret, pelaku menggunakan sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya terjadi di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor pecah di pemukiman Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Satu pelaku yang telah beraksi di lebih dari 20 TKP berhasil dilumpuhkan dengan tembakan, sementara satu lainnya kabur ke arah perkebunan. Video CCTV ini merekam jelas suara baku tembak antara tim TKP 328 Polres Lampung Utara dengan komplotan pelaku curanmor di Kelurahan Kepala 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan pada Senin 9 Februari 2026. Salah satu pelaku Johnny Edward 34 tahun melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas dan pintu mobil hingga tembus. Saat itu tim TKP langsung memberikan tindakan tegas terukur dan juga melumpuhkan kedua kaki pelaku Johnny. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri ke arah perkebunan dan masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang sudah residivis 3 kali kasus pencurian ini ternyata telah beraksi di lebih dari 20 tempat kejadian perkara di Lampung Utara sejak 2024. Sementara dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, jenis revolver beserta amunisi dan juga satu unit sepeda motor. Jadi bermula adanya laporan informasi dari masyarakat, adanya 2 orang pemuda yang dicurigai mengendarai sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia skate lokasi yang akan dilakukan aksinya. Kemudian dari tim Resmob TK 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Dan dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun satu pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Pelaku ini sempat menembak, Dan? Sempat menembak mengenai mobil yang dikendarai oleh tim Resmob Polres Lampung. Untuk TKP yang sudah diakui itu lebih dari 20, terutama di wilayah Kota Bumi semuanya. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang. Kasus ini juga terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan curanmor lintas kabupaten di wilayah Lampung. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Misteri hilangnya satu unit mobil di kafe di kawasan Dembang Lebar Daun Palembang akhirnya terkuak. Polisi menangkap 2 orang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian. Kedua pelaku ternyata merupakan teman dekat korban.
Pelarian David dan Erik akhirnya terhenti setelah keduanya diciduk aparat kepolisian di tempat persembunyiannya atas dugaan kasus pencurian satu unit mobil di kafe pada 13 Januari 2026 di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. Kasus ini sempat menghebohkan media sosial karena korban tak menyangka mobilnya dibawa kabur oleh orang yang selama ini dipercayainya. Belakangan diketahui penjamretan itu hanyalah rekayasa sebuah skenario yang disusun untuk menguasai kunci mobil korban. Setelah mengantongi kunci, pelaku kembali mengajak korban bertemu di kafe, namun saat korban tiba, pelaku tidak datang dan juga justru membawa kabur mobil korban yang terparkir. Penyidikan polisi mengungkap kejahatan ini telah direncanakan sejak 1 minggu sebelum kejadian. Pelaku utama David mengajak korban berkeliling di kawasan 24 Ilir. Dalam perjalanan, korban menitipkan tas berisi kunci mobil dan juga telepon genggam kepada pelaku. Tak lama kemudian, tas ini seolah-olah dirampas oleh pelaku jambret di jalanan. Polisi juga mengungkap terdapat satu pelaku lain selain Erik yang juga berperan membantu David sebagai pelaku utama yang kini masih dalam pengejaran. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian korban dan si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumsel. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sipo TV melaporkan. Terduga pelaku kasus penganiayaan seorang warga akibat menegur bermain drum tak kenal waktu mengajukan permohonan damai. Terduga pelaku meminta maaf dan berharap korban dapat merespon positif permohonan damai yang diajukannya. Sementara korban menegaskan tidak akan mengambil langkah damai. Hal ini disampaikan terduga pelaku DS usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat pada sore tadi. Dalam pernyataannya, DS mengaku bersalah, di mana dirinya secara terbuka mengajukan permohonan maaf atas tindakannya bersama sang anak terhadap korban. DS mengakui melakukan hal tersebut lantaran terpancing emosi atas sikap dan kata-kata korban saat menegur anaknya. DS bahkan memohon agar korban dapat menempuh jalur kekeluargaan atau berdamai dengan korban. Bahkan upaya mediasi dengan korban pasca kejadian telah diupayakan terduga pelaku sehari setelah kejadian melalui pengurus lingkungan. Namun langkah korban yang melakukan pelaporan polisi membuat upaya mediasi yang akan dilakukan terduga pelaku dibatalkan. Terduga pelaku juga telah membuat laporan kausalitas melaporkan balik Darwin atas tuduhan memaki, mencaci, dan ancaman. Selain itu, upaya mediasi juga kembali diajukan terduga pelaku melalui pihak kepolisian setelah aksi saling lapor kedua belah pihak dilakukan. Kalau saya sih maunya, kalau penyidik juga saya bilang gitu, ya tolong dibantulah ya kan untuk damai. Saya ngaku salah, ya kan. Ya biar gimana pun namanya orang emosi nggak ada yang benar. Di mana sih ada orang emosi benar? Saat ini proses hukum buntut aksi penganiayaan disebabkan teguran bising permainan drum masih terus bergulir. Korban yang sebelumnya pada saat siang tadi menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat menegaskan tidak akan mengambil langkah damai atas dugaan kasus penganiayaan ini. Sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi dari pihak ini? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolong. Meski begitu, terduga pelaku berharap terbukanya jalan damai dalam kasus ini. Sebelumnya, kasus penganiayaan atas teguran bermain drum ini hangat di media sosial dan menjadi perhatian khusus publik, di mana pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai saksi terhadap kedua belah pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali beraksi. Pesawat Smart Air PKSNR ditembak sesaat mendarat di Bandara Perintis Korowai Batu, Distrik Yani Rubal, Kabupaten Bovendigowel, Papua Selatan.
Akibat peristiwa ini, pilot dan kopilot ditemukan tewas. Beginilah situasi ketika KKB usai menembak pesawat Smart Air yang baru saja mendarat di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digol pada Rabu siang. Pesawat tersebut diketahui terbang dari Tanah Merah ke Korowai, namun ketika sampai di Bandara Korowai, mereka langsung dikepung dan ditembaki oleh KKB. 12 penumpang yang ada dalam pesawat langsung berusaha menyelamatkan diri ke arah hutan. Sedangkan pilot dan kopilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro diduga dieksekusi tepat di runway bandara. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramandani membenarkan kejadian tersebut, di mana aparat menerima laporan dari maskapai Smart Air bahwa CRU mereka diserang KKB di Korowai. Dapat informasi tadi siang bahwa dari salah satu maskapai terjadi penembakan di daerah Korowai di Kabupaten Boven Digul. Kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban di sana. Dalam hal ini kita sedang konsolidasi untuk pasukan. Sore ini kita sudah terbangkan pasukan untuk ke Boven Digul. Harapannya tentunya kita bisa menilai situasinya, apakah kita bisa lakukan evakuasi besok dengan penilaian tentunya yang kita pastikan dengan data yang ada. Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara sih situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Langkah cepat langsung diambil aparat dengan memberangkatkan personil ke Kabupaten Boven Digol guna melakukan evakuasi korban dan pengamanan serta penindakan. Sementara situasi di Bandara Korowai saat ini masih terpantau kondusif. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dengan pergerakan KKB yang saat ini masih berada di sekitar lokasi. Rifando Nai, Jayapura, Papua, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok saat beraksi, 1 dari 2 maling motor nyaris babak belur dihajar warga di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 11 Februari 2026. Warga mengikat pelaku di tiang lampu sembari menunggu polisi datang. Pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap ini nyaris babak belur dihajar di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Pria berinisial MS yang awalnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap ini sempat membuat warga geram dan akhirnya mengikat pelaku di tiang lampu di tengah permukiman. Setelah 1 jam menjadi tontonan warga, pelaku kemudian diamankan ke Polsek Cisoka bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Pada Rabu sore, Kapolsek Cisoka mengungkapkan sebelumnya pelaku dengan satu temannya berinisial RR mencoba mencuri sepeda motor milik warga di sebuah rumah kontrakan. Namun saat akan mengeluarkan sepeda motor curiannya dari dalam kontrakan, kerabat pemilik motor memergoki dan langsung berteriak meminta pertolongan warga. Satu pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor, sementara satu pelaku berinisial MS ini berhasil ditangkap setelah sebelumnya sempat mengancam warga. Amankan 1 orang pelaku curanmor yang dimana mereka beroperasi 2 orang, dimana salah satu sebagai eksekutor dan satunya lagi sebagai joki. Pada saat eksekutor melaksanakan pencurian tersebut menggunakan kunci T, didapati oleh saksi yang mengetahui pelaku sedang menggeret motor. Nah, pada saat itu juga saksi juga berteriak maling gitu, sehingga para korban pun keluar dari dalam rumah dan langsung segera mengamankan pelaku tersebut. Namun untuk salah satu pelaku yang joki tersebut dapat melarikan diri. Nah, setelah terjadinya ketahuannya pelaku tersebut, langsunglah pelaku diamankan oleh warga dan langsung dilaporkan kepada Polsek Cisoka, langsung diamankan ke Makopolsek. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri kini masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Cisoka. Ucai Pelatu Mairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri memanfaatkan kelengahan korban saat mengambil HP di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat orang pria beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP dan pergi. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal ini dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Memang kami dari kepolisian ya sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul, sehingga kami dari kepolisian agar masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga ya barang-barang bawaannya. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pencurian sepeda motor di siang hari kembali terjadi di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Satu unit sepeda motor raib dibawa lari pencuri pada siang hari. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci kontak motor. Dalam rekaman CCTV di lokasi aksi pencurian terjadi di depan ruko di Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sepeda motor korban terparkir di depan salah satu bengkel dengan kunci kontak yang masih menempel. Dalam hitungan detik, pelaku yang melintasi lokasi kemudian merapat ke sepeda motor ini dan juga membawanya pergi. Pemilik motor baru menyadari sepeda motornya hilang saat keluar rumah yang sekaligus bengkel itu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Ada orang pakai baju hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor adik saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya di mana, seperti itu. Itu berapa menit mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Jadi, hanya gara-gara kuncinya ketinggalan? Ya, karena kuncinya nggak dilepas. Untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga nggak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan ternyata mereka sudah tidak ada. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari aparat kepolisian menangkap seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang viral kedapatan membawa busur serta senjata tajam. Pelaku ditangkap di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang pria nekat menghunuskan busur dan juga ketapel saat tawuran antar kelompok pecah di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi untuk membubarkan massa, pelaku justru terlihat memamerkan busur dan juga ketapel ke arah petugas. Tak hanya itu, ia juga melindungi diri menggunakan tameng yang juga terbuat dari lembaran seng. Usai melakukan penyelidikan selama 2 hari dan mengantongi identitas pelaku, polisi akhirnya bergerak cepat menuju persembunyian pelaku di kawasan pemakaman di wilayah Kecamatan Talo. Haka pun tak berkutik saat polisi merangsak masuk dan juga menangkapnya ketika sedang tertidur pulas. Meski sempat mengelak dan juga mencoba mengelabui petugas terkait dengan kepemilikan senjata, polisi yang sigap berhasil menemukan 3 anak panah dan 1 pelontar ketapel dari hasil penggeledahan. Rekaman jejak pelaku ternyata cukup kelam. Selain meresahkan warga karena sering terlibat tawuran, Haka juga diketahui sering mengancam orang tua kandungnya jika tidak diberikan uang. Adanya laporan dari pihak keluarga inilah yang membuat polisi mempercepat proses penangkapan.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini digelandang ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar 3 minggu yang lalu, pada saat unit patroli dari Polsek Talo melakukan patroli di wilayah Lembo, pelaku dengan sengaja memperlihatkan busur dan ketapel, kemudian melarikan diri. Beberapa hari kemudian kita lakukan pencarian, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Dari keluarganya, orang tuanya dengan adiknya mengadukan ke Polsek Talo terkait tindakannya yang sering melakukan pengancaman pada saat tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Kita mendapat informasi bahwasanya yang bersangkutan ada di rumah setelah beberapa hari tidak kembali ke rumahnya. Dari informasi yang kami dapatkan juga di lokasi, ternyata pelaku sudah meresahkan di lingkungan masyarakat karena sering melakukan keributan ataupun ancaman di sekitar rumahnya. Betul bahwasanya dia adalah salah satu pelaku yang sering melakukan perang kelompok dari wilayah Lembo. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 307 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam aksi perang kelompok di wilayah Talo. Saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya di belakang rumah majikan di komplek perumahan di Jalan Bilal Medan, Sumatera Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Pelaku membuang jasad bayi malang ini usai dilahirkan di kamar mandi seorang diri. Warga komplek perumahan di Jalan Bilal Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam kardus pada Selasa 10 Februari 2026. Jasad bayi malang ini ditemukan di belakang rumah seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Diduga jasad bayi ini baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang. Aparat Kapolsek Medan Timur yang mendapat laporan mendatangi lokasi. Tidak butuh waktu lama, aparat kemudian mengamankan ibu bayi malang ini yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi inisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan tersangka melahirkan sekitar pukul Selasa dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian masukkan ke dalam kardus dan juga membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Di belakang rumah telah ada seorang bayi di dalam kotak, dalam kondisi telanjang dan sudah meninggal dunia. Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain. Cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil. Saat ini jasad bayi disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini sepeda motor seorang lansia hilang di parkiran minimarket di Jalan Musiraya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pencurian ini pun terekam kamera pengawas pada Senin malam 9 Februari 2026. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di parkiran salah satu minimarket di Jalan Musiraya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang pada Senin malam 9 Februari 2026. Dalam hitungan detik, kedua pelaku membawa kabur motor milik lansia yang sedang terparkir ini. Pemilik motor mengatakan saat kejadian dia berada di dalam minimarket membeli roti. Dan saat keluar sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Dia mengaku saat diparkirkan motor dalam kondisi dikunci stang. Hitam, dua-duanya berhelm, dua-duanya bermasker, tapi kulihat dari CCTV motornya metik datang dari arah sana. Dari ke sini sempat dia di atas motor. Jadi mungkin
yang dibonceng itu kurang ada nyalinya mau ngambil motor. Berganti orang itu, yang bawa motor itu turun, yang dibonceng bawa motor yang dia bawa. Akibat aksi pencurian ini, korban ditaksir mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan usai kepergok korbannya saat mencuri sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini panik saat korban memergoki dan mengejar mereka. Dari rekaman kamera CCTV nampak 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang berada di perumahan Kafling PTP Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya langsung menegur dan juga menyatakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan juga mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar dan juga diteriaki, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Iya, pemilik rumah. Dengan Sony, hari Sabtu ya, pas setengah 7 malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan, atau tukang baket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu. Nah dia langsung mundur, terus karena istri saya panik, saya jatuh di sini, lari mau ngejar dia, ternyata dia ngacungin senjata api seperti yang ada di video tersebut ya gitu. Jadi mulai nekat lah. Jadi berdua dia. Yang waris senjata api satu orang. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi nekat 2 pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas kamera pengawas. Keduanya diduga mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga saat kondisi lingkungan tengah sepi. Detik-detik pencurian ini terekam CCTV 2 pria yang sehari-hari terlihat mengamen di kawasan tersebut terekam leluasa membawa kabur sepeda motor milik warga. Peristiwa terjadi di Jalan Kusuma Timur 3C, Perumahan Wisma Jaya, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka masuk ke area garasi dan mendorong keluar 1 unit sepeda motor sport. Tanpa menimbulkan kecurigaan, motor tersebut dibawa menjauh dari lokasi. Aksi berlangsung cepat saat sebagian warga sedang berada di luar daerah dan lingkungan dalam keadaan lengang. Warga sekitar mengaku resah, pasalnya kasus pencurian kendaraan bermotor disebut sudah berulang kali terjadi di wilayah ini. Ya, kronologisnya kebetulan hilang motornya, kita warga lagi pergi piknik ke Purwakarta. Nah, kejadian kalau dilihat dari CCTV itu kejadiannya sekitar jam 12 siang. Hari apa? Hari Sabtu, tanggal 7 bulan 2 hari Sabtu kemarin. Itu pelaku ada berapa orang? Pelaku 2, itu pengamen yang sudah selalu lewat ke sini. Hari Jumatnya baru ngamen di sini. Di ibu sebelah ngasih. Emang sering ya Bu di sini? Sering. Jadi apa mukanya warga? Kalau muka itu kita kurang hafal, tapi kalau ciri-ciri dia tuh hafal lah itu orang gitu. Anak muda atau gimana? Kayaknya masih muda. Karena kalau di saya kan langsung di gulung nanding kan, jadi dia takut. Jadi kita cuma nengok bodinya doang. Kalau muka itu jarang kita lihat gitu. Bu, kalau posisi motor itu memang di dalam atau gimana sih? Memang posisi motor di dalam. Di rumah kosong ini. Itu di situ nggak ada 2 di situ. Udah lama memang taruh situ ya Bu ya. Udah lama. Gitu. Dia ngambilnya pakai apa Bu? Didorong aja, kita lihat dari CCTV didorong, tapi namun di otek-otek nggak dapat kali jangkauannya. Cuman kan dilihatnya didorong aja. Dan waktu dia masuk ke sini kelihatan kan. Terus waktu dorong dia mau keluar bawa motor itu kelihatan gitu. Ini kejadian pertama kali atau sebelumnya udah pernah kejadian? Udah, sebelumnya udah pernah. Tapi entah berapa bulan yang lalu ya, aku lupa. Pelakunya pengamen juga? Itu nggak tahu kita. Beda. Tapi ditaruh di luar, dia pulang pagi langsung tidur, ditaruh lagi di luar. Kejadiannya hilang jam setengah hari juga, pas setengah hari juga, jam 12-an.
antara jam 12 ke jam 1 siang. Kalau motor yang hilang apa motor apa? Yang ini, Pixen kalau nggak salah. Sport ya? Ya. Ada laporan yang paling Enggak, memang sengaja enggak. Bapaknya enggak mau yang punya. Udahlah, diikhlaskan aja lah. Gitu. Berarti di situ ada bukan motor fiction aja Bu, ada beberapa motor Ada ya? 2, satu dibawa bapak itu sekarang kerja. Ini pada saat kejadian itu memang ada 3 motor ya Bu? Cuma satu yang diambil? 2 kayaknya. Oh, ada 2 ya? 2 kayaknya ya. Biasanya sih 2, tapi nggak tahu waktu kita pergi pada yang naruh di situ nggak tahu. Bu, ini kan bukan pertama kali kejadiannya Bu. Harapannya dari warga sekitar apa sih? Ya harapannya semoga aja terciduk yang berbuat iseng di sini kan itu meresahkan RT 5 kan gitu. Ya kalau bisa ini kita akan segera mengintip lah siapa pelakunya. Kita ada ini sudah bilang nanti kita intai dulu pelakunya itu kan. Siapa tahu nanti berapa bulan kemudian dia lupa, dia datang lagi kemari, kita udah ada bukti kan, bukti udah kita simpan kan. Dan sebelumnya juga kan dia sering main kesini. Cuman kalau saya ditanya wajahnya saya kurang hafal, tapi kalau bodinya saya tahu, ciri-ciri dia itu tahu. Karena juga sering ngamen di depan ibu ini yang punya kehilangan motor. Bawa gitar juga dia Bu ya? Bawa gitar kan berdua. Warga berharap patroli keamanan dapat lebih ditingkatkan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gagal saat menyalip seorang pelajar tewas terlindas truk. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan tragis seorang pelajar di Jalan Nasional Profesor Dr. Insinyur Sotami, Kampung Tutul, Kecamatan Rangkas Bitung terekam kamera CCTV pada Rabu 11 Februari 2026 malam. Korban bernama Maulana, warga Kecamatan Jawilan, awalnya melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Citeras. Saat hendak menyalip, korban diduga panik melihat kendaraan dari arah berlawanan, mengerem mendadak hingga kehilangan keseimbangan. Pada saat bersamaan, sebuah truk yang juga melaju searah langsung melindas tubuh korban hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Betul, terjadinya kecelakaan semalam yang melibatkan satu kendaraan motor sama kendaraan truk yang sampai saat ini belum diketahui untuk identitas truknya tersebut. Pak, untuk korban ini bisa disebutkan Pak nama sama alamatnya dari mana sih Pak? Ya, nama saudara Ilham Maulana, umur 15 tahun, pekerjaannya pelajar, alamat Kampung Cikasantren, RT 17 RW 05. Desa Pegintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pak, itu kejadian itu si korban ini mau kemana sih Pak? Untuk sementara informasinya dari saksi maupun teman-temannya, jadi yang bersangkutan ini mengarah dari Rangkas Bitung menuju Citeras. Setibanya di TKP hendak menyalip suatu kendaraan, ternyata di sebaliknya ada kendaraan yang berlawanan, mengerem mendadak, terjadilah terpleset ke kolong kendaraan tersebut. Kita akan lakukan upaya pengejaran karena kita berdasarkan saksi baik CCTV. Petugas Satlantas Polres Lebak telah melakukan olah TKP dan juga mengamankan sepeda motor korban sebagai barang bukti. Jenazah korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian masih terus menyisir rekaman CCTV dan juga lainnya guna mengidentifikasi identitas truk dan juga sopir yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang juga terbakar di kawasan industri Bundar, Kecamatan Cikupang, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 11 Februari 2026 malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api semakin membesar dan juga merabat ke bangunan lain yang berada di area pabrik cat milik PT Futanlux Cemitrako ini. Beberapa kali ledakan pun sempat terdengar dari tangki penyimpanan bahan kimia hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi kejadian panik berhamburan untuk keluar. Proses pemadaman pun juga berlangsung cukup lama hingga Kamis dini hari lantaran api yang juga membakar bahan kimia di pabrik cat ini terus berkobar dan sulit dipadamkan. Sebanyak 8 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang dan juga 2 unit mobil damkar dari Kota Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api dan juga melokalisir api.
Komandan Pelatan Damkar Kabupaten Tangerang Amir mengatakan peristiwa kebakaran di pabrik produsen cat ini terjadi pada pukul 19.30. Meski pabrik dalam kondisi beroperasi namun tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Untuk penyebab pasti kebakaran hingga saat ini belum diketahui pasti. Kalau untuk saat ini dalam proses penanganan, dalam segi pemadaman kita yang menangani 8 unit ya, 8 unit dari berbagai pos. Kalau untuk kronologi awal seperti apa sih Pak? Kalau untuk kronologi awal masih belum diketahui Pak. Kebakaran dari jam berapa sampai? Kita dari Mako menerima kejadian sekitaran pukul jam 7.30 WUB malam. Bang, kalau yang terbakar ini apa sih Bang? Yang terbakar ini informasi pabrik cat Pak. Ada korban jiwa nggak dalam kebakaran? Kalau korban jiwa tidak ada. Ini udah berapa jam proses pemadaman? Untuk penanganan udah kurang lebih 5 jam. Kondisi api sekarang gimana Pak? Kondisi api masih memerah tapi hanya menyala di bagian titik tertentu. Apa ada kesulitan kendala? Untuk kesulitan kendala kita untuk pemadaman jauh dari titik air. Bang, kalau menurut keterangan saksi tadi Bang, api diduga berasal dari mana? Kalau untuk asal api kita masih dalam proses penyelidikan Pak ya. Kita belum mengetahui untuk penyebabnya. Mungkin nanti setelah itu kita koordinasi dengan kepolisian. Kalau untuk strategi pemadamannya sendiri yang dilakukan seperti apa Bang? Untuk sementara kita membackup untuk pencegahan perambatan pakai kimia dengan foam liquid untuk meredam perambatan. Tapi kita berusaha tidak ada backup ke pabrik yang lain perambatan. Bahan-bahan yang ada di dalam itu menjadi kesulitan juga atau apa? Ya kalau untuk itu sih terus terang aja kesulitan bagi kami karena medianya itu cat, itu mengandung tenor Pak. Setelah hampir 5 jam lebih proses pemadaman, api yang juga membakar bangunan pabrik produsen cat ini akhirnya bisa dikendalikan petugas pemadam kebakaran. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta pada Rabu 11 Februari 2026 merazia toko perhiasan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kawasan Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul adanya dugaan barang-barang high value goods yang juga barang bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang masuk ke Indonesia. Aktivitas jual beli perhiasan di toko ini seketika terhenti. Para pegawai diminta untuk mengemasi semua perhiasan untuk nantinya dibawa petugas untuk diperiksa. Kepala Seksi Penindakan 2 Bea Cukai dan juga Cukai Kanwil Jakarta, Siswa Krisyanto menjelaskan razia digelar demi menegakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan terhadap barang impor yang juga tidak dilengkapi surat pemberitahuan masuk ke Indonesia. Jika dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan adanya barang bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan, maka pemilik toko akan dikenakan sanksi denda sebesar 1.000 kali lipat dari nilai barang atau kurungan penjara selama 2 tahun. Kami melakukan operasi terkait barang-barang high valued goods, yaitu barang-barang yang bernilai tinggi yang kebetulan kami duga, sekali lagi kami tekankan kami duga, terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan pada pemberitahuan impor barang. Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan kegiatan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba untuk memperoleh data barang-barang yang ada di store mereka, di outlet mereka. Kemudian kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita akan kompilasi apakah barang tersebut memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak. Meski belum dipastikan adanya barang berharga yang juga melanggar kepabeanan, namun petugas tetap melakukan penyegelan toko selama proses penyidikan berjalan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Api dengan cepat membesar dan membakar hampir seluruh bagian rumah di Jalan Sawah Belimbing, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pada Selasa 10 Februari 2026 pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Seorang pria bernama Riki, 37 tahun, mengalami luka bakar di bagian lengan kanan akibat tersentuh api. Saksi mata Muka Fradi, 61 tahun, mengatakan percikan api muncul dari arah samping rumah. Ia kemudian membesar dan membakar seluruh
bagian rumah. Menurut keterangan petugas, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 100 meter persegi dan petugas menerjunkan 7 mobil pemadam kebakaran dengan 70 personil. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban luka telah mendapatkan penanganan medis, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Faren Putri, tim redaksi Senpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku pengoplos gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 dan 5,5 kg ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku merugikan negara hingga 2,8 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik pengoplosan gas melon LPG 3 kg yang dilakukan dua orang pelaku berinisial AS dan juga AJ di gudang di kawasan Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua diduga mengoplos tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 5,5 kg dengan menyuntikkan isi dari gas melon 3 kg bersubsidi. Kepada petugas, komplotan ini mengaku sudah menjalankan praktik pengoplosan gas selama kurang lebih 1 tahun dan sudah mendapatkan keuntungan pribadi hingga sebesar 1,6 miliar rupiah serta membuat negara alami kerugian hingga sebesar 2,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, pelaku AS yang juga menjadi pemilik gudang tersebut ternyata juga mengolah sebanyak 6 pangkalan tabung gas LPG yang bersubsidi dengan total tabung dari ke-6 pangkalan tersebut sebanyak 10.800 tabung dan seperempat diantaranya digunakan sebagai bahan untuk mengoplos gas non-subsidi. Menemukan ada seorang tersangka dengan inisial AJ tertangkap tangan sedang memindahkan LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg dengan cara menyuntik menggunakan regulator. Sebagaimana tadi kita dapat disaksikan bahwa ini adalah praktek penyuntikan yang dilakukan dengan menggunakan regulator yang sudah dimodifikasi valve-nya menggunakan kuningan, kemudian setelah itu menempelkan es batu mendinginkan tabung LPG. Dan kemudian termasuk juga itu dipindahkan, ada yang ke tabung 12 kg sehingga itu dibutuhkan 4 tabung 3 kg bersubsidi, sedangkan juga ada yang dipindahkan ke tabung 5,5 kg sehingga membutuhkan 2 tabung LPG yang bersubsidi atau tabung melon. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah junto pasal perlindungan konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Senpo TV melaporkan. Aksi penjamretan HP di kota Yogyakarta berhasil digagalkan. 2 orang pelaku jambret ditangkap setelah terjatuh akibat ditabrak korbannya sendiri menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan kedua pelaku dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Inilah rekaman video saat seorang terduga pelaku jambret diamankan oleh warga bersama petugas kepolisian di sekitar SD Muhammadiyah, Pagak, Kota Yogyakarta. Rekaman ini sempat viral di media sosial dan salah satu akunnya diunggah oleh akun @merapi_uncover. Berdasarkan penjelasan Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, peristiwa penjambretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kejadian berlangsung pada Senin 9 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Korban dalam kejadian ini adalah seorang mahasiswi bernama Eviana. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan juga membonceng temannya Yunda untuk berbelanja. Namun saat melintas Jalan Menteri Supeno, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku jambret. Pelaku langsung merampas telepon seluler milik korban yang juga terletak di dashboard depan motor sebelah kiri. Menyadari barangnya dirampas, korban secara spontan melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Kejar-kejaran terjadi sepanjang kurang lebih 100 meter. Aksi tersebut berakhir di sekitar SD Muhammadiyah Pakel setelah korban menabrakkan sepeda motor ke arah motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Berawal dari korban bersama dengan saksi bernama Yunda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur. Korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran
Dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku dan alhasil pelaku tersebut terjatuh. Kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kejahatan. Pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 476 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku berinisial WY alias Koko alias Si Heng merupakan seorang residivis kasus penganiayaan yang baru saja bebas pada Januari 2026. Saat melancarkan aksi jambret, pelaku menggunakan sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya terjadi di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor pecah di pemukiman Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Satu pelaku yang telah beraksi di lebih dari 20 TKP berhasil dilumpuhkan dengan tembakan, sementara satu lainnya kabur ke arah perkebunan. Video CCTV ini merekam jelas suara baku tembak antara tim TKP 328 Polres Lampung Utara dengan komplotan pelaku curanmor di Kelurahan Kepala 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan pada Senin 9 Februari 2026. Salah satu pelaku Johnny Edward 34 tahun melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas dan pintu mobil hingga tembus. Saat itu tim TKP langsung memberikan tindakan tegas terukur dan juga melumpuhkan kedua kaki pelaku Johnny. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri ke arah perkebunan dan masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang sudah residivis 3 kali kasus pencurian ini ternyata telah beraksi di lebih dari 20 tempat kejadian perkara di Lampung Utara sejak 2024. Sementara dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, jenis revolver beserta amunisi dan juga satu unit sepeda motor. Jadi bermula adanya laporan informasi dari masyarakat, adanya 2 orang pemuda yang dicurigai mengendarai sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia skate lokasi yang akan dilakukan aksinya. Kemudian dari tim Resmob TKP 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Nah, dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun satu pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Pelaku ini sempat menembak, Dan? Sempat menembak mengenai mobil yang dikendarai oleh tim Resmob Polres Lampung. Untuk TKP yang sudah diakui itu lebih dari 20, terutama di wilayah Kota Bumi semuanya. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang. Kasus ini juga terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan curanmor lintas kabupaten di wilayah Lampung. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misteri hilangnya satu unit mobil di kafe di kawasan Dembang Lebar, Daun, Palembang akhirnya terkuak. Polisi menangkap 2 orang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian. Kedua pelaku ternyata merupakan teman dekat korban. Pelarian David dan Erik akhirnya terhenti setelah keduanya diciduk aparat kepolisian di tempat persembunyiannya atas dugaan kasus pencurian satu unit mobil di kafe pada 13 Januari 2026 di kawasan Dembang Lebar, Daun, Palembang. Kasus ini sempat menghebohkan media sosial karena korban tak menyangka mobilnya dibawa kabur oleh orang yang selama ini dipercayainya. Belakangan diketahui penjambretan itu hanyalah rekayasa sebuah skenario yang disusun untuk menguasai kunci mobil korban. Setelah mengantongi kunci, pelaku kembali mengajak korban bertemu di kafe, namun saat korban tiba, pelaku tidak datang dan juga justru membawa kabur mobil korban yang terparkir. Penyidikan polisi mengungkap kejahatan ini telah direncanakan sejak 1 minggu sebelum kejadian. Pelaku utama David mengajak korban berkeliling di kawasan 24 Ilir. Dalam perjalanan, korban menitipkan tas berisi kunci mobil dan juga telepon genggam kepada pelaku. Tak lama kemudian, tas ini seolah-olah dirampas oleh pelaku jambret di jalanan. Polisi juga mengungkap terdapat satu pelaku lain selain Erik yang juga berperan membantu David sebagai pelaku utama yang kini masih dalam pengejaran. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian korban dan
si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumsel. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian yang dilakukan teman dekat masih terjadi. Kepercayaan yang diberikan kepada teman dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk mengurangi resiko menjadi korban, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari aksi pencurian teman dekat. Tips yang pertama, pemirsa, jangan mudah mempercayai orang untuk dijadikan teman dekat. Yang kedua, tidak sembarang meminjamkan kendaraan atau barang berharga tanpa pertimbangan dan tujuan yang jelas. Tips yang ketiga, simpan dokumen kendaraan dan barang berharga di tempat aman yang tidak mudah diakses. Yang keempat, tetap waspada terhadap perubahan sikap atau perilaku yang mencurigakan dari orang terdekat. Dan yang kelima, jika terjadi kehilangan, segera laporkan ke pihak berwenang dengan menyertakan bukti dan identitas terkait. Demikian beberapa tips untuk mencegah aksi pencurian teman dekat. Ingat pemirsa, kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci utama agar terhindar dari aksi pencurian. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.